Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat ya, seperti kami yang ada di studio bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Wah, hari itu rasanya kok menuju yang lebih baik, ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Islam itu yang lebih baik yang seperti apa sih kadarnya Ustadz? Betul. Apakah kadar yang sekarang kita jalani ini sudah ada di tahap baik? Kalau belum baik, harus yang bagaimana? Selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Momen Hijriyah ini memang setelah baik, lama-lama baik. Ya. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya gitu. tidak baik, Ya Allah. mudah-mudahan ke depan semakin baik ya. Yang belum, ayo berubah menjadi baik. Yang sudah, ayo dipertahankan dan ditingkatkan. Masya Allah. Menjadi pribadi yang baik itu memang tidak mudah, kawan. Kalau menjadi orang pinter mungkin mudah ya. Ya, kalau prinsip kami mengajak kepada kawan-kawan semuanya, ayolah jadi orang yang baik. Kalau pinter itu ya sekolah, dari sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi sampai puncak habis, sudah pinter sudah. Tapi kalau menjadi pribadi yang baik ini kan perlu diasah. Betul. Perlu diasah, perlu disaringkan, perlu didiskusikan, dan bahkan kita juga punya partner bagaimana apakah saya sudah menjadi pribadi yang baik atau belum. Itu penting juga. Betul Ustaz. Kadang kita baik menurut kita ternyata belum tentu menurut orang lain baik. Memang relatif iya. Namun secara umum saja kawan, kalau kita menjadi pribadi yang baik, mudah-mudahan menurut kita baik dan menurut orang lain dari sudut pandang orang lain juga baik. Maka di Islam juga memberikan nuansa yang cukup bagus ya, yang sangat mendominasi untuk diajarkan kepada semua manusia. Jadi kalau dipanggilnya tidak ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi dihimbau, diajak untuk semua manusia itu untuk hijrah menuju yang baik. Apa saja aspeknya kawan? Yang pertama adalah mengembangkan iman dan takwa. Hijrah yang pertama ini harus terus dikembangkan. Iman kadarnya iman ditambah, ya, takwa takutnya kepada Allah juga ditambah. Nah, spiritual yang seperti ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu akan melibatkan pembaharuan niat. Ini saya mau hijrah lebih bagus lagi Mbak Ayu. Ayo niatnya diperbarui. Loh kemarin sudah niat loh Pak Toha. Loh iya nggak apa-apa, memperbarui niat lagi. Kalau bahasa Jawanya ngenyar-ngenyari niat. Nah, ya ngenyar-ngenyari niat. Niatnya diperbarui. Bismillah, saya ini beribadah, saya melakukan amanah sebagai penyiar suara Surabaya, sebagai khalifah fil yang beribadah kepada Allah. Saya akan mendekatkan diri kepada Allah, walaupun nanti ada perol, ada seleri dari hasil yang keringat yang sudah kita keluarkan, itu menjadi sunatullah. Intinya kita melakukan amanah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan terus keimanan ini. Jangan kita itu, wah saya harus mencari rezeki yang kuat, yang mengeluarkan keringat, yang akal. Ya kita tidak hadirkan Allah, bagaimana rezeki kita barokah. Nggak berkah akhirnya ya hilang, cepat habis ya, satu misal begitu. Maka Allah memberikan keterangan kepada kita di Al-Baqarah 218
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kawan, ayo kita berhijrah untuk lebih baik lagi. Yang belum bertakwa, bertakwa. Yang belum beriman, ayo beriman kepada Allah. Maka perbarui di hijriah ini, momen hijriah ini untuk memperbarui niat kembali. Saya akan mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kawan, kita harus meninggalkan perilaku negatif. Su'udzon. Su'udzon. Lihat orang, orang itu sebenarnya nggak kaya orang itu. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan dia itu ngingu tuyul di rumah. Ya Allah, kok suudzon nggak ada habisnya. Biarkanlah ya, dia punya mobil baru. Alhamdulillah, suatu saat saya kepingin diboncengnya motor baru. Alhamdulillah, senang begitu saja. Suudzon itu muncul dengan sendirinya atau ada yang mengarahkan, Ustaz? Pastinya ada yang mengarahkan. Setan itu, Mbak. Ayo itu coba dikacangin dong, dikatain. Kalau itu sebenarnya nggak benar loh. Suudzon yang dibangun adalah selalu curiga. Jangan-jangan. Nah, negatif gitu, betul. Ustaz, ya? Itu di kerjaan ngapain juga dia itu selalu aktif produktif. Jangan-jangan dia juga cari muka aja sama atasan. Kok begitu, kok bisa? Coba kita husnudzon saja. Tapi di titik tertentu suudzon juga penting ya Mbak ya. Iya. Orang mondar-mandir bawa motor, ini ngapain ini? Gambar. Gambar. Iya. Jangan di husnudzon, oh ini belajar motor, ini jangan lah ya. Memang ya harus ada saatnya kita memiliki telepati yang tepat, ada saatnya kita memang husnudzon kepada sesama. Maka di Islam hal tersebut digambarkan di surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhoannya benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ayo kita tinggalkan su'udzon, menjadi husnudzon. Husnudzon itu berarti berprasangka baik. Kawan, yang ketiga, untuk kita menjadi pribadi yang baik, berhijrah menjadi pribadi yang baik, kita memperbaiki hubungan dengan sesama, dengan tetangga, ya, dengan kawan-kawan semua. Lihatlah orang di sekitar itu sebagai amanah, sebagai aset kita yang harus kita jaga. Jangan melihat tetangga, kanan kiri, kawan-kawan kita sebagai musuh. Kalau sebagai musuh, sebagai kompetitor, ya akhirnya berantem terus itu ya. Sebagai aset, sebagai amanah yang harus kita jaga. Oh, teman harus kita jaga. Konsumen harus kita jaga. Pendengar suara Surabaya harus kita jaga. Kalau kita diskusi sama kawan-kawan Surabaya, ya pendengar suara Surabaya ini aset. Ya, betul. Aset yang harus kita jaga. Maka kawan, semuanya dilihat dari sisi positif. Hubungan sesama manusia itu dipastikan baik. Menjaga cara bicara, menjaga pola berbicara, menjaga pola bergaul. Sangat penting. Maka Al-Hujurat ayat 13, Allah memberikan pelajaran bagi kita semua. Hai orang-orang yang beriman, hai manusia, mohon maaf, hai manusia, sekali lagi, tidak hanya orang-orang yang beriman, orang Islam, tapi hai manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini kawan memberikan pelajaran kepada kita
untuk saling menghormati, untuk memperbaiki hubungan dengan sesama ya. Kita melihatnya jangan melihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Lihatlah baik-baiknya. Jadi kalau mau mengumpat itu mau membicarakan seseorang gitu ya. Itu coba diangan-angan, orang ini pernah berbuat baik sama saya itu apa saja ya. Terus kalau sudah ketemu beberapa, baru kita memulai membicarakan kejelekannya. Nanti pasti nggak jadi. Dipastikan nggak jadi. Wong orang baik kok mau dibicarakan kejelekannya. Sudah wajar kok kawan. Sudah wajar. Orang itu tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada mawar yang tidak berduri. Waduh, ini jadi berpantun nanti. Ya itulah manusia ya. Kita bisa memperbaiki hubungan dengan sesama dengan baik. Biar apa? Dita'arafu, supaya kita saling mengenal. Kita kalau di Indonesia ada kalimat saling menghargai, toleransi. Nah, tapi jangan diartikan yang lain toleransi ya. Saling menghormati gitu ya. Saling menghormati, saling menjunjung tinggi pendapat orang lain, saling memberikan penghargaan gitu ya. Maka yang ketiga yang saya garis bawahi kembali, untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Berikutnya kawan, kita mencari rizki yang halal dan baik. Yang saat ini masih belum istiqomah sholat duha, sebelum berangkat kerja, ayo sholat duha. Sambil berdoa, ya Allah, kalau memang kecampuran rizki saya ini dengan barang yang haram, karena tidak seketahuan saya, halalkan ya Allah. Rodok makson tuh ini. Masya Allah. Demi lebih baik soalnya ya Ustaz. Allah rodok dipaksa. Ya Allah, kalau memang rizki saya memang sempit, luaskan ya Allah. Kalau rizki saya memang susah, mudahkan ya Allah. Di antara doa kita seperti itu. Tinggal ikhtiar kita terapkan kawan. Ekonomi kita yang masih kecampuran dengan barang yang haram, ya lebih hati-hati. Oh, dipilah ini yang haram, ini kelihatannya remeng-remeng nih, nggak jelas ini, ya sudah jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang, ya dikasihkan siapa begitu saja. Sedangkan yang halal dibawa pulang, ini yang keluar dari keringat, hasil dari keringat saya, ini adalah hak saya untuk menjemput rizki dari Allah, saya bawa pulang. Mudah-mudahan berkah. Maka ekonomi yang ada ini mudah-mudahan menjadi ekonomi yang dihasilkan dari keringat halal. Jadi kawan, untuk mencari rizki yang lebih baik dan halal itu penting. Yang terakhir, ayo selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Salah satunya mendengarkan dialog fajar dengan Mbak Ayu ya, dengan Mas Adit ya, dengan kawan-kawan semuanya. Terus mengasah dan mengasihkan. Terus mengasah keilmuan ya, terus memberikan, saling mensupport dengan sesama. Kalau memang hatinya kecil dibesarkan. Kata Mbak Ayu, satu hal saya mohon dinasehati, ya tak nasehati ya. Mbak Ayu juga minta tolong saya dinasehati Mbak Ayu. Sama kawan, sama prinsipnya. Sama belajar gitu. Sama belajar ya. Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan, Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti orang yang berilmu dipastikan, dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya. Masya Allah. Jadilah orang yang berilmu kawan. Mudah-mudahan kawan, kita semuanya diangkat derajat kita. Amin. Karena salah satunya orang yang berilmu, orang yang menjaga sosialnya dengan baik, orang yang menjaga keimanannya lebih baik, dan orang yang selalu husnudzon kepada sesama. Masya Allah. Demikian Mbak Ayu, hijrah untuk menjadi yang lebih baik, proses dinamis yang mencakup seluruh aspek kehidupan ini bersama. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Mbak Ayu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam Islam itu yang terbaik kan yang terus memperbaiki diri ya Ustadz ya. Benar sekali. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Ustadz Toha. Amin, amin. Dan sama-sama. kita tutup kawan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.